Mohon doakan mak kami sudah berapa hari belum sadar di rumah sakit. Orang yang koma, dia masih mendengar. Saya waktu datang ke rumah sakit ICU, lalu saya bacakan ke telinga orang yang sakit itu Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, pangkal Al-Baqarah Alif Lam Mim, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, tahlil la ilaha illallah, sholawat. Meleleh air matanya, dia koma. Saya tanya dokter kok dia menangis tapi dia koma? Sebetulnya Pak Ustadz, orang koma itu bukan mati. Orang koma itu sebetulnya dia mendengar, cuman tidak bisa merespon. Satu-satunya selama ini kalau dia dengar suara Ustadz, responnya diulurkannya tangan. Sekarang tangannya tak bisa. Selama ini dia senyum, sekarang tak senyum. Berarti kalau kita jumpa tetangga nggak senyum berarti koma. Tak bisa dia merespon. Ada tetangga kita, salam tak mau, senyum tak mau, koma itu. Bacakan ayat kursi. Selama ini kalau jumpa sama Ustadz dia ngulurkan tangan, sekarang tak bisa. Selama ini kalau jumpa sama Ustadz dia senyum, sekarang tak bisa. Maka satu-satunya respon dengan melelehkan air mata. Makanya nanti kalau ke rumah sakit mendoakan orang meleleh air mata, itu respon dia. Dia tak bisa merespon lain. Dia macam orang yang terkurung dalam ruangan, tak bisa mengirimkan respon apa-apa. Hanya bisa air mata. Di dalam telinganya itu Pak Ustadz ada macam keong. Coba tengok gambar medis, ada macam keong dalam. Keong itu tetap berfungsi sampai kita mati. Dia masih mendengar. Waktu mendengar penjelasan dokter itu, makin yakinlah saya tentang hadis Nabi, laqtinu mautakum, talqinkan orang yang mau sakratul maut la ilaha illallah. Jangan ngomong macam-macam di samping orang koma, karena dia mendengar. Bayangkan sedihnya itu. Ibu punya suami koma, kebetulan ibu sendiri di dalam, ngomong ibu sendiri, mangal ndak mati-mati wang. Ibu sangkanya padahal dia mendengar. Bayangkan sakitnya hati bapak itu dalam. Sampai yang khawatir kita sehat dia balik. Itu memang dia mungkin senyum tapi hati sudah hancur berkeping. Maka jangan cakap. Makanya di samping orang koma itu kalau ada orang yang cakap macam-macam suruh dia keluar. Negatif energi kau di sini. Yang ada di situ hanya membacakan Quran, baca pelan. Kalau bisa baca Yasin bagus. Kalau tidak bisa baca yang tadi. Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati, tahlil la ilaha illallah, tutup dengan sholawat. Doakan dia. Kalau ada air di situ, tampung, karena air yang dibacakan itu, air itu berubah menjadi molekul-molekul cahaya. Airnya itu diminumkan, diusapkan ke muka, ke kepala, ke tangan, ke kaki.